Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua mahasiswa semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar processing pembiayaan untuk mata kuliah komputer dan perbankan. Teman-teman, kalau sebelumnya teman-teman semua sudah belajar bagaimana cara membuat chief, kemudian terkait proses transaksi detailer, maka sekarang teman-teman akan belajar mengenai transaksi pembiayaan menggunakan sistem IBA. Nah, akan tetapi ada hal yang perlu kita pelajari, yaitu tentang prinsip dasar prosesi pembiayaan. Bagaimana sih yang harus kita lakukan sebagai officer bank supaya kita bisa memproses dengan cepat dan tepat apabila ada nasabah datang untuk melakukan pembiayaan. Nah, bagaimana trik dasar menyelesaikan pembiayaan dengan cepat-tepat? Jadi teman-teman semua, apa sih yang harus kita yang lakukan? Nah, yang pertama adalah saat nasabah datang kepada kita, maka kita harus menetapkan struktur pembiayaan dengan tepat. Nah, yang kedua, harus menganalisa persyaratan pengajuan pembiayaan, tentunya ini dengan menggunakan prinsip 5C dan lain sebagainya. Kemudian diteruskan dengan analisa agunan dan jaminan. Yang terakhir adalah keputusan pembiayaan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam transaksi pembiayaan ini? Jadi pelaksana pembiayaan di bank yang pertama adalah ada business unit, kemudian adalah reviewer, kemudian ada financing support, ada operation sama auditor. Nah, semua ini nanti bekerja sama untuk menyelesaikan transaksi pembiayaan. Nah, kita lanjutkan. Tadi langkah pertama apa sih supaya kita bisa menyelesaikan pembiayaan? Nah, yang jelas yang pertama itu kita harus menentukan tepat struktur pembiayaannya, seperti itu. Kalau ada nasabah datang, nah itu asumsi dasarnya adalah mereka membutuhkan support tentang fund ya, untuk misalkan kebutuhan mereka, misalkan seperti usaha atau misalkan buat pembelian barang-barang tertentu, atau misalkan buat pernikahan gitu ya, dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang officer gitu ya, kita harus tahu yang pertama adalah nasabah itu butuh apa sih gitu ya. Kita harus tanyakan apa sih kebutuhan nasabah. Nah, di sini kita harus filter nih. Kebutuhan nasabah itu untuk produktif atau konsumtif kah? Nah, kemudian kalau misalkan jawabnya nasabah produktif, berarti produktifnya untuk apa? Untuk modal kerja kah atau untuk investasi kah? Nah, kenapa hari ini harus kita pilih? Nah, karena kita nanti akan menentukan akad dan struktur pembiayaannya. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya adalah barangnya ready stock atau enggak? Nah, baru kita akan bisa memilah, oh ini tepatnya pakai mudharabah atau musyarakah, atau murabah, atau salam, atau istisna, atau ijarah. Selanjutnya yang kedua, nah, apabila si nasabah tadi menjawab itu konsumtif, nah misalkan konsumtif, oke, maka seorang bankir kita harus menanyakan kira-kira untuk apa sih pembelian barang jasa barangnya, atau misalkan kita hanya akan menggunakan jasa. Nah, kemudian kalau pembelian barang ready stock atau enggak sih? Nah, nanti kita akan mengarahkan mereka untuk murabahah atau ijarah atau istisna atau salam. Nah, ini contoh untuk konsumtif gitu ya. Pembelian barang misalkan ready stock, maka akadnya bisa murabahah gitu ya. Tetapi kalau ternyata masih course in process gitu ya, berjangka waktu pendek, maka nanti bisa menggunakan akad salam. Untuk jasa, nah jasa transaksi akadnya menggunakan ijarah. Nah, kalau untuk investasi, nah lihat ya, nanti investasi ada barangnya atau enggak nih, jangka waktunya panjang atau pendek. Nah, kalau misalkan jangka waktunya panjang, bisa memakai ijarah mumtahiyah bitamlin. Tapi kalau jangka waktunya pendek, bisa memakai akad murabahah. Sama juga, tapi kalau misalkan barangnya tidak ready, maka tinggal memakai salam. Kalau misalkan nasabah datang misalkan untuk modal kerja gitu ya. Nah, modal kerja itu nanti akadnya bagaimana sih, seperti itu ya.
Terus kemudian untuk misalkan untuk pekerjaan konstruksi atau misalkan modal kerja yang sifatnya ready stock, misalkan pembelian mesin gitu ya, pembelian apa namanya gaji karyawan misalkan ya, kebutuhan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah nanti dilihat di sini, dan nanti akad yang tepat itu apa. Nah teman-teman semua diingat ya, meskipun murabahah, tapi murabahah itu tidak cenderung hanya untuk pembiayaan pembelian barang konsumtif, tapi murabahah itu juga digunakan untuk akad modal kerja. Nah, di samping misalkan untuk produktif itu adalah menggunakan mudharabah sama musyarakah. Yang penting kita harus ngerti prinsip dasarnya. Kalau untuk mudharabah maka 100% itu dana dari bank, sementara musyarakah itu ada proporsi dana yang masing-masing pihak mitra pembiayaan sama pihak bank sama-sama syirkah atau sama-sama sharing modal dalam mengelola sebuah usaha. Itu prinsipnya. Nah, kalau misalkan kebutuhannya sudah jelas, kemudian misalkan dokumen-dokumennya sudah lengkap, kemudian dianalisa, nah yang kita lakukan setelahnya yaitu menganalisa agunan atau jaminan. Apa sih pentingnya analisa agunan atau jaminan? Nah, teman-teman, Fatwa DSN MUI BI menyarankan bahwa semua lembaga keuangan itu menggunakan jaminan. Meskipun pada dasarnya jaminan atau agunan di sini fungsinya adalah penguat kontrak atau penguat akad. Tapi ada manfaatnya bagi lembaga keuangan. Semisal suatu saat pelaku pembiayaan itu mengalami fraud atau misalkan mengalami masalah pada pembiayaan bermasalah, macet, maka kita bisa melakukan lelang agunan. Nah, apa yang harus diperhatikan dengan analisa jaminan atau agunan ini? Yang pertama adalah officer harus hati-hati, gitu ya. Utamakan prinsip kehati-hatian dalam segala hal. Yang kedua, kita harus lihat agunan itu milik sendiri atau milik pihak lain. Contoh misalkan saya mau peminjam untuk pembelian motor second seperti itu ya. Nah, namanya motor second itu kan berarti BPKB-nya bukan atas nama kita, tapi atas nama orang lain, meskipun kepemilikannya motor itu adalah milik kita. Nah, ini harus kita lihat, kita pastikan itu agunan milik sendiri atau pihak lain. Kemudian pastikan lakukan cek fisik antara agunan dengan bukti kepemilikan. Lihat, misalkan kalau kita jaminannya motor atau mobil, maka kita harus cek rangka mesinnya. Kita harus melakukan cek fisik, gesek ya. Apakah sama rangka mesinnya itu dengan yang ada di sertifikat atau yang ada di BPKB. Nah, ini untuk untuk mengecek apakah nanti sertifikat ini atau BPKB atau yang lain itu palsu atau enggak. Selanjutnya adalah cek apakah agunan dalam keadaan sengketa atau tidak. Kalau bisa hindari dalam agunan yang dalam keadaan sengketa. Kemudian selalu update nilai pasar wajar berdasarkan sumber transaksi terbaru di wilayah masing-masing. Karena setiap wilayah, misalkan tanah di Jogja, di Bantul dengan di kota tentunya beda. Maka kita tidak bisa melihat dari kacamata misalkan tanah Bantul memakai kacamata kota Jogja. Dan update data terbaru. Selanjutnya perhitungkan penurunan nilai atau depresiasi agunan. Diingat bahwa suatu saat misalkan mobil, motor, yang lainnya itu harga jualnya pasti turun. Nah, itu artinya apa? Ada sebuah depresiasi. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Kemudian memahami marketabilitas. Artinya apa? Kita harus memahami bagian berapa sih harga jual kembali. Barang baru jika dijual kembali, maka pasti akan sudah turun harganya. Artinya apa? Ya, harga jualnya turun. Nah, kecuali ada beberapa seperti tanah dan seperti tanah ya. Tanah biasanya tidak ada depresiasi, justru setiap tahun naik. Nah, kemudian bagaimana sih pengikatan tentang agunan ini? Nah, ini harus kita perhatikan karena nanti di sistem itu pasti ada ya. Tanah itu pengikatannya adalah hak tanggungan. Untuk emas, deposito, giro, tabungan itu pengikatannya adalah gadai. Diingat ya, emas, deposito, giro, tabungan itu gadai. Benda bergerak lebih dari 30 meter kubik, misalkan pesawat, kapal, maka pengikatannya memakai hipotek.
Kemudian objek berwujud maupun tidak berwujud yang tidak bisa diikat melalui hak tanggungan, hipotek dan gade, maka perjanjiannya adalah menggunakan perjanjian